Jangan lengah, akan ada yang mengerikan. Memasuki pertengahan bulan Februari, ada yang tidak biasa bakal terjadi. Bencana alam masih didominasi oleh unsur air hingga akhir bulan depan. Curah hujan tinggi semakin menjadi-jadi setelah melewati pertengahan bulan ini. Sebab akan memasuki tahun baru Imlek yang selalu diwarnai hujan dan banjir. Imlek tanpa hujan justru dianggap kurang baik. Jadi hati-hati terjebak dalam banjir besar. Dan setelah Imlek, tahun akan berganti di bawah naungan Shio Kuda Api yang punya sisi baik dan tidak baik. Lantas, seperti apa sesungguhnya karakter tahun dengan Shio Kuda Api? Benarkah tahun ini juga menjadi tahun yang sulit karena masih akan banyak ujian hidup yang harus dijalani? Mengapa tokoh-tokoh besar dunia pun tak luput dari ujian dalam menjalankan kepemimpinannya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Awas dan waspadalah. Memasuki pertengahan bulan Februari 2026, semua harus awas dan waspada. Sebab semesta masih belum menemukan titik keseimbangan, sehingga tetap mengirim banyak bencana. Mengerikan, hari-hari melewati pertengahan bulan 2, banyak sekali hujan yang berpotensi sangat lebat sehingga kemungkinan banjir sangat besar. Apalagi menjelang dan sesudah tahun baru Imlek, bencana yang berunsur air kemungkinan sulit dihindari. Kepada semua yang hendak bepergian, Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo berpesan agar lebih hati-hati di perjalanan. Jika masih bisa ditunda, lakukan perjalanan setelah melewati tahun baru Imlek. Akibat dari kecerobohan manusia juga, inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana yang namanya tanah bergeser, ataupun tanah amblas, ataupun banjir. Itu adalah juga masanya untuk kita introspeksi agar untuk daerah-daerah lain yang sekarang dalam keadaan aman itu bisa was-was gitu ya, lebih was-was sendiri. Banjir dan longsor serta pergerakan tanah sepertinya akan terus meluas, termasuk di Sumatera yang akan mengalami tragedi seperti tahun lalu. Feni Rama bahkan melihat jumlah korban jiwa akan semakin mencengangkan saking banyaknya. Ini yang harus terus diwaspadai agar tidak menjadi sasaran bencana. Jadi seperti ini, kan kalau bisa kita cek sebelumnya, saya pernah bilang bahwa di daerah Sumatera itu akan terdapat tanah berbelah, ya. Memang besar sekali. Saya pernah bicara seperti itu di salah satu YouTube ya atau di media sosial lainnya, bahwa ini akan makin membesar itu untuk terjadi di daerah Sumatera ini untuk tanah berbelah ini dan ternyata bukan hanya di wilayah tersebut. Nah, ini adalah persoalan bukan masalah megatrust atau apa. Ini lebih ke masalah bahwa struktur geografis yang dimana butuh perubahan, butuh pergeseran, dan memang daya tampung tanah karena memang dari faktor manusia sendiri yang tidak menjaga ekosistem yang baik, tidak menjaga hutan yang baik. Sungguh mengenaskan, bencana yang kembali melanda Pulau Sumatera juga memakan banyak korban jiwa. Tapi lebih memilukan lagi, yang paling parah terkena imbas bencana adalah mereka yang secara ekonomi dan sosial sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang kecil yang perlu ditolong. Tentunya dengan ujian, dengan bencana ini akan banyak korban jiwa. Yang tadi saya bilang bahwa korban yang sangat menyayat hati adalah korban yang dalam ekonomi yang harusnya kita bantu, walaupun mereka tidak terkena bencana seperti ini. Dengan mereka kena bencana seperti ini, makin hidup mereka itu makin sangat perih. Itu yang sangat menyayat hati, bahwa ujung-ujungnya adalah yang kena orang-orang kecil, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang hanya dia berharap hidup besok enak dalam arti kata dia bisa makan nasi dengan enak, dia bisa mencukupi kehidupannya. Justru orang-orang yang seperti itu yang akan kena. Itulah yang bikin menyayat hati.
Selain banjir, tanah bergerak masih menajdi momok yang menakutkan. Wilayah yang terdampak juga semakin banyak, hampir merata di seluruh Indonesia. Sementara itu angin kencang juga harus diwaspadai karena kekuatan anginnya semakin besar, sehingga daya rusaknya juga menakutkan. Dua rupa bencana itu bakal terus terjadi sejak bulan Februari ini hingga pertengahan tahun nanti. Jadi, tidak boleh lenggah sedikit pun agar tidak terdampak lebih parah. Saya sudah pernah membicarakan untuk masalah prediksi 2026 ini bahwa pergerakan tanah itu akan makin luas ya, angin akan makin luas. Itu memang untuk cobaan hujan, angin ataupun tanah itu masih terjadi di pertengahan tahun. Dan memang daerah-daerah yang dimana titiknya letak geografisnya yang memang sudah dinyatakan sudah tua, sudah rapuh, dan memang tanah itu sudah begitu berat untuk menanggung pembangunan yang ada, itu akan terjadinya sebuah pergeseran tanah yang dimana akan terdapat tanah berbelah gitu ya, tanah longsor itu yang terjadi di 2026 ini, dan sangat-sangat menyayat hati yang dimana banyak korban justru adalah orang-orang yang memang seharusnya dalam segi ekonomi kita bantu, tapi justru hujan itu jatuh ke mereka semua. Sebagai seorang indigo yang memiliki ketajamaan batin, Feni Rama melihat akan ada kejadian menggemparkan di tahun 2026 ini. Tidak hanya Indonesia yang akan gempar, karena banyak negara yang mengalaminya. Banyak nama-nama besar di dunia yang sedang diuji kepemimpinannya. Jika salah langkah, apalagi salah kelola, bisa berbahaya. Kasus-kasus yang keadaan yang akan menggemparkan di seluruh dunia ini memang akan terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di dunia, bahwa di mana ini adalah masa untuk para petinggi-petinggi mendapatkan ujian kehidupan yang dimana nama baik dipertaruhkan semua, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bagaimana moralitas, bagaimana keseriusan dalam membangun negara masing-masing itu akan dipertaruhkan untuk di tahun 2026 ini. Bila mana tidak dijalankan dengan baik, itu akan ada berita besar di tahun 2026 ini. Di dalam Indonesia pun akan ada yang tidak disangka-sangka, bahwa yang kita pikir dia tidak akan kena, yang kita pikir dia tidak akan bisa terciduk, bahasanya seperti itu. Namun di tahun 2026 ini itu akan gamblang terlihat. Dari sisi ekonomi, tahun 2026 masih sangat berat untuk dijalani. Nyaris belum ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun tetap banyak pengharapan di tahun ini. Dibutuhkan kerja keras, kemandirian serta usaha yang tak putus, agar bisa memenangkan persaingan. Secara nasional, perekonomian Indonesia juga masih dalam ujian yang tidak ringan, jadi semua harus berhati-hati dalam soal investasi. Untuk tahun 2026 ini, untuk secara ekonomi, kalau saya lihat ya, memang masih banyak pengharapan masyarakat untuk menjadi ekonomi lebih baik. Namun mohon maaf, bukan maksud saya untuk mengecilkan, tapi butuh effort yang luar biasa untuk kalian juga memperjuangkan itu gitu. Karena untuk tahun 2026 ini untuk masalah ekonomi, saya tidak membahaskannya masalah ekonomi nasional, namun saya lihat secara garis besar itu tahun 2026 tahun di mana ekonomi kita diuji. Tapi seperti apa sesungguhnya karakter tahun ini yang akan memasuki tahun dengan shio kuda api? Mengapa tidak boleh puas berada di zona nyaman?
Di tengah banyaknya bencana dan cobaan hidup, tahun 2026 akan memasuki fase Shio Kuda Api yang membawa harapan. Wanita indigo, Feni Rama, menggambarkan tahun kuda api memiliki karakter yang dipenuhi ambisi, bersemangat, dan siap kerja keras. Tapi justru karena karakter itulah, ada risiko tidak ringan jika ambisi-ambisinya tidak tercapai. Semangat akan lumpuh, kerja keras menjadi sia-sia. Tahun kuda api. Kuda api itu melambangkan sebuah karakter yang ambisius, kerja keras, sangat bersemangat, dan justru di sini adalah terdapat ujiannya. Karena apa? Ketika dengan semangat, dengan kekuatan yang full, ini akan pencapaian bila tidak terjadi itu akan menimbulkan sebuah konflik yang sangat berkepanjangan. Jadi memang ada plus minusnya. Nah, di tahun kuda api ini itu adalah tahun masa transformatif, yaitu di mana manusia, individu itu berani tidak untuk keluar dari zona amannya. Karena bila mana kita masih merasa di zona aman ini adalah hal yang baik untuk kita kehidupan ke depan, itu di tahun kuda api ini adalah sangat sebuah keputusan yang sangat salah. Karena di kuda api ini orang penuh dengan energi yang sangat luar biasa, ingin mencapai kesuksesan. Jadi dengan ambisi apapun akan diterjang di tahun kuda api ini. Untuk manusia-manusia atau individu yang merasa zona aman. Selain menyediakan ambisi, semangat, dan kerja keras, tahun ini menjadi sangat penting karena tahun ini merupakan masa transformasi. Semua harus bergerak, berubah, dan bertransformasi jika ingin memetik sesuatu. Mereka yang enggak bergerak, mager di zona nyaman akan sangat merugi di tahun ini. Ini adalah masa untuk kalian untuk transformasi, istilahnya seperti itu, untuk keluar dari zona aman. Jangan hanya dilingkup di ruangan itu aja. Nah, tahun kuda api ini adalah tahun di mana kalian berani untuk mengambil keputusan. Ya, karena dengan energi yang sangat full di tahun kuda api ini, berani untuk mengambil keputusan untuk kehidupan ke depan. Contohnya kehidupan yang lebih baik, atau kalian meninggalkan hal-hal yang selama ini menjadi beban untuk kalian, atau kalian sanggup untuk meninggalkan lingkungan kalian yang dimana lingkungan kalian itu stuck, hanya berada di masa itu. Nah, tahun ini adalah tahun dimana kalian berani keluar dari zona aman tersebut, ingin untuk mencapai kesuksesan. Tahun ini memang menjadi tahun yang penuh ambisi. Mereka yang ambisius akan banyak melakukan sesuatu dengan segala risikonya. Berada di bawah naungan Shio Kuda Api, tahun 2026 juga menjadi tahun yang baik untuk orang-orang yang bergerak di sektor bisnis. Inilah saat yang tepat bagi para pengusaha yang haus validasi dan kesuksesan. Dengan karakter kuda api yang bersemangat dan ambisius, bisa mengantar para pengusaha mencapai banyak target bisnis. Syaratnya hanya bisa menjaga keseimbangan. Ya, kalau tahun ini untuk tadi saya bilang itu untuk mencapai kesuksesan dengan energi yang sangat kuat, membara, ya. Tahun ini tahun baik untuk mengambil keputusan untuk bisnis. Tapi harus ada keseimbangan. Maksudnya adalah keseimbangan karena memang tahun kuda api ini tahun yang dimana orang ingin semua mencapai kesuksesannya secara energinya, secara kerja keras, secara ambisius, apapun dilakukan. Namun bila tidak tercapai seperti yang saya bilang tadi, bila tidak diolah dengan baik, bila tidak dimanajemen dengan baik, itu akan menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah kenapa saya bilang tahun yang penuh membara, ambisi, tapi memang harus dilengkapi dengan sebuah sistem yang baik, sebuah manajemen yang baik kalau dalam sebuah perusahaan, atau kalau dalam soal rumah tangga itu
butuh kesepakatan dan komitmen yang baik gitu kan. Tahun Kuda Api seperti memberi pengharapan bagi kita semua, meski tetap ada syarat dan ketentuannya. Untuk para pebisnis, inilah tahun yang baik walaupun syaratnya bisa menjaga keseimbangan. Jangan puas berada di zona nyaman. Lantas apa yang bisa membuat hidup semakin membaik? Mengapa kita tidak boleh bergantung kepada siapapun? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menghadapi tahun penuh bencana memang tidak mudah. Alam seperti semakin sulit untuk dipahami, sementara kehidupan juga kian tidak mudah dijalani akibat banyak problematika yang rumit. Hanya hati-hati yang bisa menyelamatkan diri dari segala hal yang buruk-buruk. Hidup harus dijalani dengan mandiri, tidak terpengaruh oleh apapun yang biasanya justru menjadi penghambat. Jangan pernah tergantung pada siapapun agar hidup bisa berjalan secara lebih baik. Sebab bergantung pada orang lain selalu berakhir dengan kekecewaan. Dari aspek apapun, dari golongan apapun, jadi dibutuhkanlah kemandirian kita, yang dimana kita tidak bergantung kepada banyak orang atau kita menggantungkan hidup kita ke dalam takdir orang lain gitu. Tetapi kita punya jalan hidup kita sendiri. Itu kita lebih mandiri, kita lebih cerdik untuk menyamati semua keadaan di sekeliling. Itu saran saya. Hidup mandiri adalah cara terbaik dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah. Tidak mengantungkan hidup pada orang lain juga menjadi solusi agar tidak berada dalam dilema. Bergantunglah hanya kepada Tuhan pemilik alam semesta, sehingga semua beban hidup bisa ditanggung dengan penuh kepasrahan. Sebenarnya kalau saya bicara ini, ya mungkin dibilang ya masalah iman adalah masalah masing-masing, memang benar. Tapi percayalah, tahun 2026 ini dibutuhkan kita menjadi orang yang waras. Dari mana kita mendapatkan kewarasan itu? Dekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih memahami bahwa kita hidup ini bertujuan untuk apa, dan memahami bahwa hakikatnya ilmu adalah mengenal Tuhan di dalam dirimu. Hingga pertengahan bulan 2 tahun 2026, hidup masih harus dijalani dengan tidak mudah, terutama karena banyak bencana yang belum selesai. Banjir, pergerakan tanah, hingga rupa-rupa kecelakaan tetap menjadi hantu menakutkan. Belum lagi kehidupan sosial dan ekonomi yang belum membaik. Maka hanya berserah diri serta selalu memohon pertolongan Tuhan menjadi satu-satunya cara menghadapi segala cobaan hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.